Untuk praktikum secepatnya akan saya umumkan. Kemudian saya ini ada tugas untuk kalian. Untuk mata kuliah ini ada tugasnya. Kelompoknya seperti yang saya bagikan. Tugasnya nanti kalian membuat PPT. PPT-nya tentu saja PPT tentang topik hari ini. Kemudian buat PowerPoint, kemudian saya minta dikirim jurnalnya, terus dibuat ringkasannya, kemudian diupload di Google Classroom. Jelas ya? Nanti akan saya periksa, saya pilih secara acak. Nanti kalau ada yang bagus, kemudian communicable, maksudnya enak dilihat, dikomunikasikan, mungkin akan saya pilih untuk presentasi. Dan saya harapkan materinya untuk hari ini selesai. Kalau nggak selesai ya kita lanjutkan. Tapi saya ingin 1 atau 2 kelompok untuk presentasi minggu depan. Sebentar, saya gampang haus. Terima kasih juga untuk tugasnya kemarin sudah dimasukkan ke ini, ke drive yang sengaja saya peruntukkan untuk kalian. Mari kita mulai. Iya. Oh, PowerPoint-ku kok hilang? Padahal sudah saya buka. Ya, korek. Jiro. Seret. Ya, dibuka lagi. Sudah buka. Loh, kok yang ini? Wah, oh my God. Saya keliru tutup sih. Dulu, buka lagi. Iki nyoy-nyoy iki. Kaisai lu. Ya Tuhan. Sebentar, iki harus saya turn off. Oke. Check it. Shit dah. Udah PPT kok nang direk. Harusnya nampak ini. Sirat. Smirenscos. Open tak besarkan. Kemudian tak lihatnya di jam singkat. Benar, aku saya tunggu. Share screen. Oke. Baru ketemu. Gimana mau cepat ya? Oke. Kita mulai. Smear dan squash itu biasanya untuk melihat preparat kromosom, baik pada mitosis maupun meiosis. Cuman yang meiosis ini kadang-kadang kita suka kelewat fasenya, artinya dia sudah membentuk polen, walaupun polennya masih muda, harusnya sebelum membentuk polen. Saya suka telat sehingga saya susah mendapatkan bahan untuk meiosis. Okay. Jadi di sini saya harapkan kalian bisa membedakan antara smear dan squash. Kemudian yang kedua ini apa ya? Kita pakai jurus penghematan. Di lab itu banyak sekali objek-objek gelas yang habis pakai dan bisa digunakan kembali.
Kemudian tujuan yang ketiga adalah bisa menyiapkan spesimen sitologi. Kemudian saya harapkan kalian juga bisa membuat larutan untuk fiksasi dan staining. Ini agak-agak aneh tujuan kuliahnya, karena apa? Kalian daring, ada di rumah masing-masing. Untuk nomor 2 ini sengaja saya masukkan, mengingat saya pernah punya teman bule pergi ke Vietnam, betapa mereka itu sangat, orang Bali demit gitu. Untuk slide glass mereka kunci, betul-betul dieman-eman. Mesin PCR itu gembledak kata dia, di meja-meja, tapi untuk slide glass itu dikunci. Jadi kalau kita mudah mendapatkan slide glass, saya menyampaikan untuk yang nomor 2 itu karena tidak mudah. Kemudian yang kedua, seringkali walaupun kita itu sudah beli kotaan new, tapi slide glassnya itu seringkali jamuran. Padahal kalau untuk membuat preparat, slide glass atau objek gelas itu harus clean. Tuh, ya, jadi itu alasannya. Ini contoh preparat mitosis. Berarti kalau modelnya begini, ini adalah anafase menjelang akhir. Saya harapkan masing-masing dari kalian bisa membuatnya. Kemudian kalau ini adalah preparat meiosis. Ya, kalau yang ini, kalau kalian laki bisa membuatnya, karena harus menemukan tahapannya. Seperti tadi yang saya katakan, misalkan saya pakai ujung, ini bunga berambang yang suka dijual di pasar itu, tapi itu sudah lewat, pasangnya sudah lewat. Sudah mulai menghasilkan polen atau serbuk sari muda, padahal harusnya sebelum jadi serbuk sari. Oke. Perbedaannya, ini menurut literatur, kalau smear itu tidak perlu pra-perlakuan, kalau skos perlu. Karena di sini untuk melihat kromosom, dan kromosom itu adanya di inti ada di dalam sel, maka selnya harus dilunakkan. Selnya harus dilunakkan, yang dilunakkan adalah dinding selnya. Kemudian dari segi fisikal, kalau squash itu lebih kompak, compactness of origin tissue. Kalau smear itu lebih lebih nyebar. Seperti kalau untuk preparat ini, preparat polen biasanya digunakan adalah smear, tidak bisa dioles seret gitu ya. Tapi kalau squash enggak. Kemudian yang ini, kalau kalian ada terpaksa melakukan, Bu, tadi didorong-dorong, sekarang bilang terpaksa. Iya, saya mengatakan terpaksa, karena di sini kalian harus menggunakan concentrated asam sulfat, jadi yang nggak diencerkan. Takutnya saya, kalau kalian tidak fokus, tumpah nyeprati jempolnya akan secara sukarela akan berlubang itu. Namun ini yang disarankan oleh textbook,
yang berisi tentang pembuatan preparat sitologi, ya. Banyak loh, 20 gram ini. Ini saya sing agak abot itu. Ini nggak masalah. Ya, nanti celup kemudian digosok. Tentu saja kalian kalau nyelupnya itu nanti harus pakai ini, pakai pinset panjang. Di lab saya ada pinset panjang. Saya pribadi juga punya pinset panjang gitu ya. Itu yang pinset yang panjangnya 20 sampai 25 cm panjang. Oh ya, sebelumnya tolong kalian presensi lihat siang tadi 5 menit sebelum kuliah dimulai sudah saya aktifkan presensinya. Dan jangan lagi nanti bilang, saya telat, apa ya. Itu, karena nanti presensi itu akan nutup by system. Di Siado saya langsung terekam siapa-siapa yang absen, siapa yang presensi. Oke. Ini general prosedurnya untuk smear dan spos. Otomatis jaringannya harus di-fix. Ya. Terus karena intinya ada di dalam sel, dinding selnya, ini harus dilunakkan. Melunakkannya bisa menggunakan bahan kimia, bisa menggunakan enzim, kemudian baru dimaserasi. Nah, ini harus dipastikan lamanya pelunakan itu tidak seharian, hanya dalam hitungan menit. Namun ada juga yang sedikit longer. Lalu dimaserasi. Maserasinya, begitu kalian tutup, diketuk halus, sebaiknya itu. Tapi kalau kalian pingin tipis banget, bisa kalian ini sedikit kalian seperti orang nyetip, tapi nggak boleh kek gitu satu arah, seret gitu ya. Terasi, kemudian diwarnai. Kadang-kadang perhatikan saya, setelah dari sini ditetesi pewarna, dimaserasi, tutup. Nih, contohnya nanti akan saya tunjukkan tentang mengapa perlunya difiksasi. Jadi di sini dipanen, difiksasi, bisa pakai FAA, bisa pakai larutan farmer, bisa pakai alkohol 70%. Ya. Nah, kalau ini smear, terus diberi warna, di squeeze, gitu. Yang ini karena saya tidak pernah dapat yang pas, jadi saya tidak bisa menunjukkan. Nah, untuk pewarnaan sitologi yang sering digunakan asetokarmin atau acetoorsein, atau jangan salah ya, methylene blue juga digunakan. Yang lainnya adalah basic fuchsin. Nah, kalian lihat di sini ada beberapa kodenya, ini ada beberapa kode, ini ada beberapa kode, tapi karena ini dibungkus ulang, gak kelihatan kodenya ya. Tapi sebenarnya pada botolnya, atau pada kotaknya, atau kalian sengaja
download MSDS-nya, di situ kalian harus baca dulu. Sehingga kalian lebih hati-hati menggunakan zat warna ini. Makanya kenapa minggu lalu sengaja ada sesi MSDS. Oke. Jadi di sini kalau tadi fiksasinya pakai FAA, tapi bisa juga fiksasinya itu pakai FAA, bisa juga menggunakan alkohol 70%. Setelah difiksasi dilunakkan, ada yang hanya menggunakan HCl saja. Ada yang mencampur HCl dengan etanol. Prinsipnya untuk melunakkan dinding sel. Kemudian, walaupun selnya lunak, kalian bisa membayangkan per biji selnya itu kalau hasil pelunakannya itu dibiarkan saja, kalian nanti tekan-tekan begitu, dan tekan-tekan ya, nanti itu akan ambiar. Supaya tidak ambiar, ya ini dimasukkan karnoid ini, ya. Jadi barang lunak itu sudah lunak sekali kan, supaya nggak kemana-mana, biar tetap seperti itu, difiksasi lagi menggunakan karnoid. Setelah itu diinikan, misalnya akar gitu ya, ditaruh di slide gelas, tetesi pewarna. Tentunya pewarna nanti ada prosedur untuk membuat warna. Nah, di situ ditunggu beberapa saat, tergantung ya. Ada yang singkat, ada yang little bit longer. Setelah itu harus dipilih bagian yang intens, menyerap warna. Misalnya, kalau itu akar, pilih bagian ujung yang warnanya darker. Potong, ya. Kemudian ini, yang kurang darker dibuang, ya entah di pinset ataulah gimana caranya. Kemudian sisa warnanya itu sedikit diambil, ditutup dengan ini cover glass, ya. Kemudian ditekan-tekan halus. Lalu ini supaya tadi kan sudah nyebar ya, asumsinya sudah nyebar, sudah kelihatan kromosomnya, lewatkan aja sebentar, set di atas sapi. Langkah ini bisa dilewati. Kalau mau rekat bisa, kalau nggak mau reket gini juga boleh. Terus tadi ini yang sudah ditutup begini, nah ini disegel, disil dengan kutek bening, jangan kutek berwarna. Lu bukan cantik bu kutek berwarna seperti punya artis, enggak seperti itu. Kalau kalian pakai kutek berwarna, warna kuteknya itu akan masuk ke sini. Pada saat kalian ngamati, kok ono titik-titik ungu, waduh, ono titik-titik oranye, waduh, ada titik biru. Loh, kok bisa bilang gitu, Bu? Karena saya pengalaman. Maksudnya saya yang artis gitulah, slide gelasnya ternyata tidak bagus. Ya. Nah, kromosom morfologinya itu tergantung spesies. Saya ulangi lagi, morfologi kromosom itu tergantung spesies. Ada yang bentuk-bentuk,
kromosomnya pendek-pendek gitu. Ada yang panjang-panjang gitu. Lengan kromosomnya itu antara sentromir, ada sentromir kan, udah ada lengannya itu panjang-panjang. Nah, agar dia nggak terlalu panjang, ya, kemudian kelihatan gemuk, biasanya dilakukan pra-perlakuan atau pre-treatment. Tujuan pra-perlakuan atau pre-treatment itu untuk men-stop pembentukan spindle, kemudian untuk meningkatkan kromosom dalam fase metafase, dan ini yang tidak disadari, mengkontrak length with distinct constriction. Jadi kromosomnya agak telolor-telolor gitu, agak dikit. Kemudian meningkatkan viskositas sitoplasma. Oke, sekarang kita lihat buknya yang mendukung. Luar 1,7. Kita lihat di sini. Yep, kita buka pakai basic books. Let me see. Tadi ya, untuk melunakkan dinding sel tadi selain pakai HCl atau campuran HCl dengan etanol, bisa juga menggunakan ini, pektinase, selulase, masih ditambahin lagi satu normal HCl. Ini metode 1 atau bahan pertama, atau bisa pakai yang ini, selulase, pektinase. Nah, atau bisa pakai ini, coba lihat konsentrasinya. Selulase, pektinase dibuat asam dengan HCl. Lama pengempuannya, pelunaannya itu 1 sampai 4 jam pada temperatur kamar, arti room temperature. Ini yang publikasi. Sedangkan yang tadi 2% selulase, kemudian tanpa menghiraukan pengaturan pH, ini pektinase, itu bisa 5 sampai 8. Publikasinya ada di sini. Kemudian yang tadi pektinase, selulase, tambah HCl, itu nggak bisa langsung digunakan. Ini kan ya, simpen, ini bisa disimpan lama, tapi ini penggunaannya lebih singkat. Nah, ini 1 sampai 1,5 jam pada temperatur ruang. Ini publikasinya bisa dicek. Sebentar, saya carikan yang tadi perlu difiksasi. Nah, ini. Ya. Kenapa akar itu perlu difiksasi? Adalah untuk menfix atau menstop sel pada keadaan ini. To fix or stop the cell pada tahap tertentu tanpa menyebabkan distorsi, pemekaran, shrinkage dari kromosom. Jadi istilahnya untuk mengunci pada tahap tertentu. Nah, tentunya kalian bertanya, Bu, sebaiknya kalau kita membuat preparat kromosom agar kita bisa mendapatkan setiap tahapannya, profase, metafase, anafase, telofase, yang paling banyak kapan? Nah, ini agak bervariasi antar spesies. Kalau akar berambang pagi, berambang bawang sekitar jam 9.
akar wangi sore hari. Dan yang lainnya tentunya kalian harus membuat penelitian pendahuluan. Loh, Bu, misalnya saya pingin ini, Bu, melihat mitosisnya pucuknya tanaman rose, bunga mawar. Ya, kalian ambil apikelnya atau tunas aksilernya. Kemudian kalian mesti mengamatinya untuk namanya pendahuluan ya, namanya PDKT sebelum kalian fix. Nah, PDKT-nya mesti kalian menfiksasinya tiap jam selama 24 jam. Kemudian akan dilihat, akan kalian lihat ini tiap jam itu kalian menemukan fase-fase mitosis enggak? Apakah nol? Kalian catat aja, kalian begitu kalian cek dilihat nol, dilihat cek telofase 1 tulis, dilihat dapat telofasenya 4, metafasenya 10 apa gitu ya. Nanti kalian akan mendapatkan suatu gambaran di jam keberapa sesungguhnya puncak mitosis suatu spesies. Jadi kalau jawabnya yes in the morning, nanti dulu. Karena irama biologi itu mitosis menunjukkan suatu irama biologi. Irama mana yang paling paling tinggi frekuensi mendapatkan mitosis? Ini ya fiksasi tujuannya untuk fix. Artinya untuk mengunci sehingga sel itu ada di tahapan yang kita inginkan. Tidak swelling, tidak shrinkage, tidak mengalami distorsi. Kita lanjutkan. Tadi sudah saya tunjukkan ya bahwa selain dilunakkan dengan HCl atau HCl campur alkohol, bisa juga dilunakkan menggunakan enzim. Tentunya enzim-enzim yang bisa melunakkan dinding sel. Pum-pum masih ada di sini. Tadi setelah dilunakkan, maka hasil pelunakannya itu dikunci lagi. Kuncinya dengan menggunakan larutan Carnoy. Carnoy itu ada 2 macam, Carnoy 1 dan Carnoy 2. Sebenarnya ini sudah saya tuliskan di PowerPoint, tapi pum-pum ada di sini, ya udahlah. Digunakan ya. 1,3 asam asetat glasial dan 3-nya adalah etanol. Artinya apa? Kalau ini 1 mili, ini adalah 3 mili. Tapi di sini ada catatan. Kalau kalian menggunakan antera, berarti antera masih mudah sekali ya. Sehingga di situ bisa didapatkan fase meiosis. Ditambahkan sedikit FeCl3. Tapi FeCl3-nya dalam bentuk hidrat. Ya. Kalau begini 1 gram per 100 mili artinya ini adalah 1% sebanyak terus ya saya nah ini sebagai penguat, sebagai miorgan. Larutan Carnoy 2, perhatikan, di sini ditambahkan kloroform. Asam asetat glasial, kloroform, etanol 136, bisa juga 134. Ini ya, ini untuk menfiksasi kromosomnya WIT. Saya kemarin ditanya oleh peserta pengabdian, Bu, klorosomnya susah, Bu. Lah, ternyata kan bisa cuman sederhana aja. Asam asetat glasial sampai etanol. Loh, Bu, belinya kalau susah gimana? Bu, coba aja. Bu,
bukankah ini apa ya? Kita tahu patokannya. Ada yang ini kan asam cuka itu ya. Coba saja kalau pergi ke apotek yang ada berapa, coba aja ini campur sama ini 1:3. Gunakan untuk membuat larutan carnoy. Oke, kita back lagi. Iya tuh, rek nang direk. Oh, iki PPT ku iya. Sirek. Pretreatment lu kan. Yo, apa sirek. Nah, ini hal yang sederhana. Rambangnya kalau udah mendapatkan akar seperti ini. Bu, kalau nggak ditaruh air itu bisa nggak? Bu, bisa. Cuman kalau mendapatkan akar yang bersih, kalian tanpa repot cuci ulang, ya pakai air. Bu, kalau pasir gitu bisa nggak? Bisa. Asalkan medianya remah dan akar itu mudah dicabut. Bu, kalau akarnya misalkan akar yang tumbuh di internut paling bawah. Misalnya tanaman ini, Bu, tanaman monokotil gitu, jagung gitu. Oh, boleh. Saya pernah ada kakak kelas kalian melihat ini. Akarnya porang, tapi akarnya yang tumbuh pada saat awal. Jadi ada di ini batang, sebenarnya bukan batang, daun itu ya, muncul akar-akar itu potongnya aja secara teratur 1, 2 gitu, dan itu pun bisa digunakan sebagai sarana mendapatkan akar yang lunak dan ukurannya besar. Nah, Bu, ini akarnya kok kecil ya, Bu ya? Nah, cari saja akar bawang. Bu, gimana kalau berambang boleh, tapi jumlahnya kromosom antara berambang Bombay sama berambang Nganjuk atau berambang Probolinggo itu sama saja. Ya, jadi ini bisa juga dimaksudkan untuk melunakkan. Setelah lunak baru diskos. Nah, pretreatment itu bisa menggunakan ice cold water. Kadang-kadang seseorang itu tidak sadar kalau dia melakukan pretreatment. Bu, pokoknya tahapannya harus masuk kulkas, Bu. Nanti dulu. Masuk kulkas itu termasuk perlakuan. Itu bisa seharian. Bisa overnight. Jadi di sini antara 16, 18 itu bisa. Semalaman, Bu, kalau semalaman itu berarti saya masukkannya ke kulkas kan ini, Bu. Kalau kulkasnya lab jam 6 sore, terus besok jam 6 pagi saya ambil Jangan begitu. Nanti saya kan harus nunggu di kalian. Ya bisa lah kalian misalnya jam kuliah terakhir jam 4 sore gitu masukkan. Terus besoknya diambil lagi jam 8. Berarti rolas tambah papat kan 16. Saya juga segini. Itu ya. Tapi jangan, waduh Bu, saya mau rong dina Bu. Karena saya mau ini, saya mau beli bakso di Nganjuk gitu. Waduh, ini akan memperpendek kromosom. Bisa juga pakai hidroksiquinolin. Kami punya di lab ini. Ya. Tapi konsentrasinya sangat rendah sekali. Juga singkat, tidak lagi dimasukkan kulkas. Oke. Bisa juga pakai kolkisin. Iya. Kolkisinnya juga sangat rendah. Kalau enggak, dia akan menyebabkan mutasi. Temperaturnya adalah temperatur ruang, room temperature, dan enggak lama.
Bisa nggak Bu singkat? Atau lama banget ya? Kamu coba aja, nanti dilihat apakah kok jadi gundek teman atau gimana ya. Bisa juga pretreatmentnya menggunakan alfa bromonaftalen ya, 2 jam pada temperatur ruang. Sebentar, kemudian bisa juga menggunakan paradiklorbenzen. Ini cukup rendah, 1,5%, berarti 1,5 gram per 100 mili. Kalau kalian cuma buatnya 10 mili, berarti 0,15 gram per 10 mili. Ya, perhatikan waktunya. Ini temperatur yang digunakan ini, atau ini room temperature. Bisa ini urut-urutannya pakai iki modified Carnot solution 631 atau pakai ini. Nah, dari sini saya langsung, karena saya cuma punya waktu 10 menit ya. Iki nah, yes, iki. Ini publikasi tahun 2013. Pretreatmentnya pakai colchicine. Fiksasinya coba perhatikan. Dia menggunakan campuran metanol dan asam propionat 31 atau 11. Kemudian dimaserasi, diwarnai, warnanya cukup singkat. Ya, lalu di squash. Hasilnya seperti ini. Lagi. Ini juga menggunakan colchicine, konsentrasinya sekian. Setelah itu dia langsung aja dimasukkan Carnoy, terus dimaserasi. Lek enggak, simpen dulu sekian. Masih ada acara, nah ini yang dikerjakan orang. Hidrolisis. Kemudian nanti di penelitian lain, setelah hidrolisis, baru dimasukkan Carnoy. Ya, kita lihat apa yang sudah dilakukan orang. Terus diwarnai dengan phenolfuchsin sekian. Squash. Lebih menarik. Ini hasilnya. Lagi, yang ini menggunakan paradiklorbenzen. Kemudian difiksasi, iki glacial acetic acid etanol 1,3. Hidrolisis. Tapi di sini dia sengaja tidak menambahkan, kita masukkan Carnoy. Dicuci. Ini pakai double distillated water, DH2O. Diwarnai dengan larutan fulgen. Terus yang warnanya intens atau warnanya deep atau sing buket, bahasanya yang buket gitu baru di squash. Bentar. Iya. Kemudian kalau ini tanpa dikasih praperlakuan, fiksasinya metanol, ya,
terus metanolnya masih disimpannya di sini, dia menganggap karena ini dia tidak memasukkan misalnya di alkohol 7%, disimpan, dilunakkan, dicuci, ditaruh slide gelas bersih, kasih aseto-ursin. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Terus ada lagi. Nah, ini. Tadi kalau mewarnai kan singkat ya, sebentar dulu. Ada yang warnainya, sebentar, ada beberapa menit ya tadi ya. Ada 3 sampai 24 jam. Ada yang 30 menit, 5 menit. Nah, sekarang, sebentar. Tadi saya cek harga terakhir basic fuchsin untuk pewarnaan itu pakai dolar Singapura sekitar $246. Waduh, rek larangi saya gitu. Nah, untuk pewarnaan sitologi ini bisa menggunakan pewarna alami. Walah, iki apa itu? Morus alba. Iki loh. Daunnya disenangi sama ini, sama ulat sutra. Buahnya disenangi sama manusia. Apalagi yang warnanya sudah kehitaman gak lagi merah, waduh itu kaya antioksidan. Selain kayak antioksidan juga bisa digunakan untuk penelitian Morus alba. Kemudian black rice, nah, ini macam-macam ya black rice-nya itu. Ya black rice, ya ada yang dari Jawa, ada yang dari mana itu Sulawesi. Ini bisa kita ekstrak warnanya dan sangat sederhana sekali. Bisa juga ekstraknya menggunakan Ipomea batatas. Pela ungu, ini rada larang ini, per kilone PTM 500 lah kamu ndak. Tapi perlu cuma sedikit ke sekitar 4,6 gram. Sedikit, ya. Ya nantilah kalau praktikum kita coba. Dan saya ini lagi cari, mungkin ada di antara kalian, ingin tugas akhir terkait dengan pembuatan preparat sitologi. Sebenarnya idenya itu sederhana, suatu ide sederhana, kadang-kadang pelaksanaannya tidak sederhana. Karena berkaitan dengan hal yang sangat teknikal. Ya. Hasilnya, nah hasilnya aja, kalian kan senang dulu hasil. Nah seperti ini, fresh. Loh, ketok lo rek. Yang ini adalah metafase. Yang ini telofase. Yang ini masih profase. Iki ya profase, iki ya profase, iki profase. Tapi kan sama dengan pewarnaan kalau kita menggunakan asetokarmin ya. Iki sudah mau telofase akhir ini ya, menjelang akhir ini profase semua ini. Nah ini yang saya ingin dari kalian ini tertarik, seberapa lama sebenarnya pewarna alami itu bisa disimpan. Ini yang tidak fresh digunakan, hasilnya seperti ini, bisa mewarnai tapi tidak setajam jika pewarnaan itu digunakan fresh. Kayak ini udah telofase, ini anafase awal, iki telofase nyaris akhir, seperti itu. Ya,
Jadi pewarna itu untuk pewarnaan kromosom itu bisa menggunakan pewarna buatan, asetokarmin, acetoorsein, kemudian fulgen, kemudian methylene blue, dan kalian bisa juga mencoba beberapa pewarna alami, misalnya bunga telang seperti apa. Sukses enggak? Gagal kalau kita pakai konsentrasinya Morus alba. Oke, kasih yang lebih pekat. Karena sekarang bunga telang lagi in. Nah, sebentar. Nah, oke, sedikit. Saya share tentang sebenarnya tentang metode-metode atau contoh-contoh penggunaan ini atau tahap-tahap untuk membuat preparasitologi itu ada di buku yang kami tulis bareng. Kalian bisa mendapatkan e-booknya jauh lebih murah. Tanya saja di ini, di toko bukunya Brawijaya itu murah daripada beli di Tokopedia. Ini misalkan ya difiksasi, diwarnai, terus diapakan itu sudah kami tulis semuanya. Ada juga yang harus ditaruh di ruang lembab seperti ini. Ya. Bisa juga ini kasih kertas saring, ini kasih pipet pastur itu tanpa pengisapnya, tutup. Ini adalah cawan Petri kotak. Loh iya, cawan Petri nggak semua bulat ya. Yang ini tadi cara membuat beberapa fiksatif Carnoy 1, Carnoy 2, kemudian craftnya itu 1 sampai 5. Kemudian ada pelarut nafasin, ini FAA, alkoholnya mesti paling banyak, ya. Ada formalin. Kemudian bagaimana cara membuat ini juga sudah saya lengkapi. Larutan snow ini ada karminnya. Nah, ini cara membuatnya. Kemudian untuk membuat larutan fulgen ini menggunakan basic kuksin tadi yang harganya $24.6 larang ya. Oke. Terus kalau membuat acetoorsein itu cukup sederhana. Orsein dan asam asetat ini caranya. Nah, kemudian acetokarmin ini juga ini ada caranya. Ini cara-cara menyiapkan warna. Ya, untuk staining. Kemudian ada lagi ini caranya untuk membuat preparasitologi lainnya, ada metode 3. Ya. Kemudian detailnya bisa seperti ini menggunakan larutan Kraft sebagai fiksatif. Ini cara lainnya, ya banyak metode yang ada di buku, cuman saya cuplik sebagian. Untuk mengundang rasa kurius kalian. Ini yang tadi air dingin, hidroksikuinolin itu ada di sana. Kemudian metode squash, oksiquinolin, acetoorsein ya ada. Jadi buku tersebut adalah oke. Nah, tampaknya waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Jangan lupa tadi tugasnya masing-masing kelompok yang kelompoknya sudah saya bagi untuk materi 3. Kalian baca jurnalnya khusus untuk tumbuhan. Kemudian dari jurnal tersebut dibuat PowerPoint-nya. Sebelum PowerPoint, tentunya kalian mesti meringkas kira-kira apa ya yang nanti akan ditaruh di PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya bisa dipercantik
dengan ilustrasi-ilustrasi. Contohnya, kalau pewarnanya pakai basic fuchsin, kalian cari gambarnya atau dari penelitian orang lain atau dari company yang ada gambarnya, taruh sih basic fuchsin. Terus nanti akan saya lihat, ini waktunya bang. Saya kira kalau 4 hari sekarang September 14 sampai September 18 berarti sudah harus selesai pekerjaannya. Karena di sini saya tidak meminta kalian seolah-olah kalian presentasi di depan kelas terus temennya di depan kelas ya udah ada tim penanya kayak kemarin, tapi taruh saja di Google Classroom-nya, nanti akan saya pilih mana yang terpilih untuk tampil. Ingat ya, saya nanti jadi kalian siap-siap, maksudnya in case misalnya kelompok 5 kelas A terpilih dan kelompok 8 kelas C, ya sudah, kalian harus tampil di depan 3 kelas. Mudah-mudahan paham. Jangan lupa presensi. Sekarang di jam saya sudah 10:13. Saya akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan kalian tetap seger, sehat, bahagia. Dan kalau PPKM-nya level 1 atau level 2, kelihatannya kalian siap-siap praktikum luring, kelihatannya praktikum di kelas. Ya terserah kalian mau praktikum luring atau enggak, memang saya agak sedikit delay, siapa tahu level ini PPKM kita turun, PPKM-nya turun, dan saya akan berkonsultasi ke jurusan. Jadi kalau misalnya saya menginginkan praktikumnya luring, tidak serta-merta keputusan saya, tentunya saya akan berkonsultasi dengan Kaprodi, dengan sekretaris jurusan, kemudian juga dengan pihak Satgas COVID, banyak ya, tapi don't worry. Yang jelas saya berpihak ke kalian. Saya akhiri. Terima kasih perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.